Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali lagi ya. Ada Pak Rizal. Halo Pak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Tema kali ini kita akan ngebahas tentang yang berkaitan dengan ibadah haji, teman-teman. Jadi tema kali ini yaitu kepesertaan bagi jemaah haji yang ada di Indonesia, Pak. Nah, gitu. Kayak sebelumnya, tapi sebelum masuk ke perbincangan kita kali ini, mungkin kenalan dulu lagi aja ya. Boleh Pak, kenalan dulu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Haji, saya panggilnya A saja. Boleh. Baik Sobat JKN, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizal Wafa. Kebetulan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di kantor cabang Karawang. Jadi tupoksi kami di bagian mutu layanan kepesertaan salah satunya adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Mungkin itu saja. Oke, Bapak, terima kasih perkenalannya. Jadi langsung saja ke pembahasannya ya terkait kepesertaan bagi jemaah haji di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa sih Pak gitu ya yang mewajibkan peserta JKN ini memiliki aktif gitu kepesertaan dari aktif JKN lah untuk berangkat haji gitu Pak. Oke, baik. Izin ya untuk salah satu syarat aktif, salah satu syarat untuk calon jamaah haji agar bisa berangkat ke Tanah Suci sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 74 tahun 2025 itu adalah salah satunya adalah memiliki kepesertaan JKN yang aktif. Itu tentunya bagian dari sinergi dari Kementerian Agama untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1. Itu mungkin. Oke, berarti ini tuh regulasi kolaborasi dengan Kementerian Agama ya itu. Kalau boleh tahu ini tuh berarti untuk kepesertaan aktif JKN ini diwajibkan itu dimulai dari tahun berapa Pak? Apa baru pertama kali tahun ini atau gimana Pak? Nah, kebetulan memang baru aktifkan atau baru dilaksanakan di tahun 2025 ini karena keputusan Menteri Agamanya juga baru keluar di tahun 2025. Nah, tentunya kenapa sih para calon jemaah haji ini perlu memiliki kepesertaan JKN yang aktif? Karena seperti yang kita tahu ya, ketika satu calon jamaah haji ingin berangkat ke Tanah Suci dan kebetulan di tahun 2025 ini memang saatnya mereka berangkat, akan ada beberapa tahapan untuk sampai ke Tanah Suci. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan, gitu ya. Jadi pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama nantinya dalam menjalankan ibadah haji ini akan mendiagnosa misalkan para calon jemaah haji ini apakah memang dia layak atau tidak untuk berangkat haji. Nah, ketika ada satu kondisi di mana calon jemaah haji ini kurang layak gitu ya, atau tidak sampai tidak layak, tapi dia bisa namun perlu diagnosa yang lebih baik lagi, maka program jaminan kesehatan nasional hadir di sana. Di mana ketika fasilitas si jemaah haji itu bisa berobat atau memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar tentunya, dan bila nanti memang dibutuhkan misalkan pemeriksaan lanjutan atau memang butuh tindakan lebih lanjut di fasilitas kesehatan rujukan, maka dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu akan merujuk
ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan lainnya. Nah, itu nanti biayanya atau aksesnya yang akan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Itu, Oke, Pak Rica. Berarti bisa kita dengar ya dari penjelasan tadi bahwa mungkin programnya itu untuk para jemaah haji sangat penting gitu ya. Karena untuk menjaga kesehatan dari mulai keberangkatan dan sampai akhirnya bisa kembali ke tanah air gitu ya. betul. Karena memang Indonesia ini Pak setiap tahunnya kan selalu banyak ya Pak jemaah hajinya, dan mungkin merupakan salah satu negara yang memang penyumbang jemaah haji terbesar di dunia gitu. Nah, maka dari itu kesehatan perlu kita jaga ya Pak. Karena dari segi jarak yang jauh gitu kan, apalagi jemaah haji ini kan tidak semuanya yang muda-bunda Pak ya. Gitu, ada yang tua, ada yang sudah lansia mungkin ya. Nah, jadi mungkin suatu perhatian yang khusus gitu bagi kesehatan bagi jemaah haji gitu ya Pak, untuk penting diperhatikan. Apalagi kan di Aram gitu, di Tanah Suci, cuacanya lumayan panas dan ya luar biasa lah gitu ya Pak. Ya, betul, Haji. Dan Ya. ini juga untuk kenyamanan Ya, sebenarnya. kenyamanan. Jadi mungkin seperti yang Haji tadi bilang, mungkin ada beberapa calon jamaah haji yang sudah tidak muda lagi atau sedikit berumur, dan amit-amit ini misalkan ya, ternyata waktu di Indonesia, ketika di Indonesia yang bersangkutan terdiagnosa penyakit kronis, Ya. di mana mungkin memerlukan obat-obatan atau misalkan tindakan yang tidak boleh terputus, misalkan ya. Nah, program JKN itu akan mendukung melalui dengan si pasien tersebut atau si calon jemaah tersebut, jika memang dia terdiagnosa sebagai penyakit kronis, penderita penyakit kronis, itu bisa membawa atau misalkan bisa diberikan obat maksimal 30 hari. Jadi diharapkan ketika sedang berada di Tanah Suci, kalau calon jemaah yang memiliki riwayat penyakit kronis ini, mereka sudah memiliki nih simpanan obatnya gitu ya, yang bisa dikonsumsi setiap hari atau sesuai dengan anjuran yang dokter sarankan. Jadi itu juga untuk berjaga-jaga sebenarnya kalau misalkan terjadi apa-apa nanti untuk khusus untuk penderita penyakit kronis itu aja. Oke, berarti cukup kompleks ya Pak, jaminan yang diberikan gitu. Di samping keberangkatan dan kepulangan gitu ya, tapi juga ketika melakukan kegiatan hajinya pun apabila ada pasien ataupun jemaah haji yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan obat-obatan itu dijamin juga ya Pak ya. Gitu, seperti itu. Dijamin ketika akan berangkat. Ketika akan berangkat. Nah, namun ada juga manfaatnya. Di BPJS, di program jaminan kesehatan ini, setiap tindakan yang pernah dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien itu akan tercatat, jadi dinamakan di rekam medis lah istilahnya gitu ya. Itu bisa diakses di aplikasi mobile JKN pada menu iCare. Nah, ketika di Tanah Suci, memang untuk jaminan kesehatan nasional ini kita tidak menanggung ya kalau misalkan terjadi kejadian di luar negeri atau di luar Indonesia. Tapi ketika menjalankan ibadah suci, ada rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia itu yang akan atau merawat gitu ya, merawat dan melakukan tindakan-tindakan. Nah, bagi para peserta JKN yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan perawatan ketika di Indonesia dan terekam di aplikasi mobile JKN melalui menu iCare itu dapat menunjukkan nantinya ke petugas kesehatan di saat sedang berada di Saudi Arabia. Sehingga tenaga kesehatan yang di sana sudah melihat catatannya. Misalkan ada pasien tersebut pernah ditindak apa, kemudian punya alergi dengan obat apa, pernah dikasih obat apa, sehingga diharapkan nanti petugas kesehatan yang di Saudi Arabia itu bisa memberikan penanganan yang tepat. Jika memang amit-amit kembali lagi ya, jika memang calon jemaah tersebut sakit ketika sedang di Tanah Suci gitu. Oke Bapak, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih jika jemaah haji sudah memiliki asuransi kesehatan komersial lainnya gitu? Apakah bisa digunakan sebagai pengganti JKN atau gimana Pak?
kalau sudah punya asuransi komersil gitu Iya. ya, ternyata udah punya asuransi kesehatan tapi bukan JKN. Iya. Jadi untuk yang satu ini mohon maaf Bapak dan Ibu dan Sobat JKN, kita kembali lagi karena ini diwajibkan sebagai warga negara Indonesia, tentunya calon jemaah haji tetap harus memiliki jaminan kesehatan nasional walaupun telah memiliki asuransi kesehatan komersial. Namun tentu saja walaupun ini wajib, tapi kami yakinkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh jaminan kesehatan nasional itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Oke, berarti intinya pada dasarnya wajib ya Pak untuk semua jemaah haji gitu ya. Karena ya para jemaah haji pun insya Allah mendapatkan manfaat yang banyak lah ya Pak dari kepesertaan yang aktif dari program JKN ini. Gitu. Nah, terus bagaimana sih Pak jika jemaah haji telah melaksanakan istitoh sebelum kebijakan syarat kepesertaan JKN diberlakukan gitu Pak? Oke, baik. Jadi istitoah ya disebutnya ya. Ini seperti seperti ya tadi pemeriksaan kesehatan. Jadi jika ada calon jemaah haji yang sudah terlanjur melakukan istitoah atau pemeriksaan kesehatan tapi belum terinfokan terkait dengan keaktifan JKN-nya, maka itu calon jemaah haji tidak perlu melakukan kembali pemeriksaan kesehatan. Bisa langsung dilanjut saja ke tahap berikutnya, misalkan ke vaksin meningitis atau manasik dan sebagainya. Itu intinya persyaratan dari JKN aktif ini tidak menghambat proses administrasi. Iya. Jadi ketika misalkan si jemaah haji pertama ingin melunasi, tapi JKN-nya belum aktif, diinfokan harus punya JKN, pelunasannya bisa dilaksanakan. Iya. Kemudian ketika dites kesehatan, diperiksa kesehatan, misalkan JKN-nya masih belum aktif, diinfokan oleh petugasnya, tapi pemeriksaan kesehatannya tetap lanjut. Pun ketika divaksin, nantinya divaksin meningitis, misalkan di Vaskes yang telah bekerja sama, ternyata masih belum aktif juga dicek, gitu kan, tetap diinfokan agar segera lakukan atau melunasi tunggakan jika memang ada atau mengaktifkan kembali kartu jaminan kesehatan nasionalnya. Apa saja sih Pak identitas kepesertaan JKN yang dapat digunakan sebagai dokumen syarat keberangkatan haji khusus gitu? Oh, nah ketika kita berbicara soal haji ini kan ada yang haji yang umum ini ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada juga ibadah haji khusus ya, gitu ya, yang dilaksanakan oleh travel agent. Oh iya. Kalau yang ke pemerintah no problem mungkin ya karena kita sudah punya sistem yang terintegrasi. Iya. Nah, bagaimana nih ketika dengan ibadah haji khusus itu ya yang dilaksanakan oleh vendor. Nah, para calon jemaah haji yang merupakan peserta JKN ini itu dapat membuktikan dengan memperlihatkan kartu fisik JKN KIS atau kartu digital yang dapat di-download di aplikasi mobile JKN kepada si travel agent tersebut. Nah, nanti travel agent tersebut yang akan berkomunikasi di belakang layar untuk melakukan pengecekan apakah kartu tersebut sudah aktif atau tidak. Nah, namun gimana nih ternyata ada Bapak atau Ibu calon jemaah yang baru mendaftar ke jenis kepesertaan PBPU Mandiri misalkan, sehingga tentunya kartunya belum punya. Nah, untuk kasus seperti itu, Bapak dan Ibu cukup memperlihatkan virtual account atau kode pembayaran yang bisa nanti Bapak Ibu bayarkan di bank maupun di unit pembayaran lainnya kepada si travel agent yang menyelenggarakan ibadah haji khusus tersebut. Jadi cukup kartu digital atau kartu fisik KIS-nya atau virtual account sebagai bukti telah melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN. Iya, terus kan yang namanya kepesertaan aktif itu Pak jangka waktunya tuh ada 14 hari gitu untuk aktifnya kan Pak. Nah, mungkin apabila ada kondisi yang mendesak atau hal-hal yang tidak terduga itu kira-kira bisa dipercepat gak sih Pak? Waktu yang 14 hari itu gitu. Baik, tentunya kita kembali lagi ke prinsip asuransi ya. Di mana prinsip asuransi ini kan lebih ke sebagai proteksi gitu. Sedia payung sebelum hujan gitu ya, Bapak
sobat-sobat JKN nih. Jadi ketika kita menyediakan payung sebelum hujan, diusahakanlah payung itu tersedia sebelum adanya hujan tentunya kan. Sama dengan asuransi jaminan kesehatan nasional ini, apalagi asuransi kita ini JKN berbasisnya adalah sosial ya, asuransi sosial, sehingga dia untuk percepatan waktu 14 hari itu saat ini memang tidak ada waktu percepatan 14 hari. Sehingga kami menghimbau pada calon jamaah haji yang belum punya jaminan kesehatan nasional agar segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Bisa sebagai peserta PBPU atau mandiri yang ada waktu 14 harinya, bisa sebagai PBPU Pemda, atau kalau misalkan Bapak dan Ibu bekerja di perusahaan bisa lewat perusahaannya. Seperti itu. Oke, berarti ya buat para sobat JKN yang mungkin punya rencana gitu ya, ataupun sudah ada terjadwal gitu mengikuti kegiatan ibadah haji di tahun sekarang ya, diharapkan ataupun dihimbau untuk segera memiliki pesertaan aktif ya Pak program JKN gitu, karena ya ini merupakan suatu syarat gitu untuk bisa berangkat menuju ke tanah suci gitu Pak. Nah, terus ada kasus nih Pak, misalkan ya Pak. Nah, kalau misalkan jemaah haji sudah menjadi peserta JKN, namun sudah lama tidak aktif Pak kepesertaan JKN-nya. Nah, apakah bisa mengaktifkan kembali tanpa membayar tunggakan iuran gitu Pak? Apakah bisa? Baik. Nah, jika memang sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai peserta JKN, kita harus tahu dulu nih dia nonaktifnya karena apa, gitu kan. Kalau misalkan memang dia nonaktif dari segmen peserta pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran atau pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemda, itu bisa diaktifkan kembali tanpa membayar iuran atau tunggakan sebelumnya ya. Jadi cukup membayar iuran di bulan dia terdaftar saja atau 14 hari setelah dia terdaftar jika dia dialihkan ke PBPU Mandiri. Nah, namun kalau misalkan karena dia nonaktifnya sebagai peserta mandiri yang menunggak, tentunya ada kewajiban untuk melunasi tunggakannya. Nah, dalam hal ini negara sudah hadir Bapak dan Ibu untuk tunggakan yang dibebankan kepada peserta itu sudah dihitung maksimal selama 24 bulan. Jadi jika Bapak dan Ibu memang kita kurang tahu nih kondisi ekonomi kan ya, menunggak lebih dari 24 bulan, nah di sana negara sudah dalam tanda kutip mendiskon dengan maksimal tunggakan sebanyak 24 bulan saja plus 1 bulan berjalan. Jadi totalnya adalah 25 bulan. Nah, kembali ke calon pesertanya, jika memang ingin mengaktifkan dan bersedia membayar tunggakannya, namun terkendala misalkan intinya dananya belum cukup. Ya. Nah, makanya di BPJS Kesehatan ini kita saat ini sudah ada namanya program rehab. Nah, Jadi bentuk untuk menyicil tunggakan dengan maksimal 24 bulan untuk peserta PBPU dan kalau tidak salah 36 bulan bagi peserta PPU. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang memang terkendala dengan pelunasan tunggakan tapi ingin memanfaatkan program cicilan rehab ini bisa mendaftar melalui mobile JKN atau lewat Care Center 165 atau juga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kan Pak, jadi setiap jemaah itu kan memang diharuskan memiliki kepesertaan aktif ya. Nah, terus apabila jika jemaah didorong menjadi kepesertaan aktif JKN, hal ini berarti tidak ada lagi biaya asuransi yang terdapat pada biaya haji Pak, atau gimana Pak? Kalau asuransi mungkin ini enaknya pihak Kemenag yang menjawab ya. Tapi memang setahu kami asuransi kesehatan haji itu sudah diinkludkan di biaya hajinya. Nah, jadi kita berkolaborasi nih antara asuransi haji dengan jaminan kesehatan nasional. Nah, jaminan kesehatan nasional adalah mempersiapkan pelayanan kesehatan sebelum calon jemaah haji berangkat. Ketika jemaah haji berangkat dan berada di tanah suci, maka program asuransi haji. Jika memang sakit gitu ya pesertanya, program asuransi haji yang mengcover sampai dia kembali ke Indonesia. Nah, ketika sudah sampai di Indonesia, JKN yang nanti melanjutkan.
Oh, Tentunya di situ ada sinergi dan kolaborasi antara Jaminan Kesehatan Nasional dengan asuransi haji. Jadi tetap dua-duanya diperlukan gitu Bapak dan Ibu. oke, sudah berarti sudah sistemnya sudah tersinergi ya Pak satu sama lain. Jadi tidak perlu khawatir lah gitu untuk sobat CKN yang memang punya agenda untuk haji gitu. Jadi untuk terlindungi kesehatannya gitu. Karena udah semakin inilah udah semakin tersistem gitu dan terhubung satu sama lain gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya Pak, apakah kepesertaan JKN ini berlaku hanya untuk jemaah haji saja ataupun berlaku beserta anggota keluarganya juga, Pak? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi ketika calon jemaah haji ini diwajibkan untuk mengaktifkan atau memiliki kepesertaan aktif di Jaminan Kesehatan Nasional, tentunya di regulasi kami itu sudah termasuk satu keluarga. Satu keluarga Satu ya, Pak? keluarga sudah ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi tidak hanya calon jemaah hajinya aja, tapi anak, suami, istri harus didaftarkan sesuai dengan kartu keluarga. Iya. Nah, tentunya ini memberikan istilahnya tuh kepastian dan juga kehusuan gitu ya. Kehusuan para calon jemaah haji ketika melakukan ibadah haji. Di mana ketika Bapak dan Ibu calon jemaah haji ini melakukan ibadah di Tanah Suci, mereka kebetulan mungkin tidak membawa anaknya yang ikut ibadah haji. Jadi ketika anaknya ditinggal di Indonesia, tiba-tiba ada sakit atau apa, itu sudah tercover juga oleh program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Iya. Sehingga para calon jemaah haji ini tidak perlu was-was jika tiba-tiba amit-amit ya, misalkan ada anggota keluarganya yang tiba-tiba sakit di Indonesia, itu sudah dijamin oleh program JKN ini. Oke, berarti intinya ya untuk apa jaminan ini pun tidak hanya untuk jemaah haji aja ya Pak, tapi untuk keluarganya pun udah tercover JKN gitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi lah apabila Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci dan meninggalkan keluarga, saudara gitu ya. Tak perlu khawatir dengan kondisi mungkin barangkali yang tadi Pak Rizal bilang amit-amitnya sakit atau gimana kan sudah tercover ya di Indonesia gitu. Jadi bisa memudahkan untuk apa ya istilahnya lebih khusyuk lagi lah ya tanpa ada pikiran khawatir dan segala macamnya gitu. Oke, selanjutnya Pak kan misalkan jemaah haji udah berangkat nih Pak ke Tanah Suci. Nah kira-kira apa namanya iurannya itu harus tetap dibayar atau gimana Pak? Oh, jadi ketika calon jemaah haji sudah berangkat, Ya, iuran yang ditagihkan ya oleh tagihan. BPJS Kesehatan itu tetap harus dibayarkan haji karena sesuai dengan peraturan presidennya, pesertaan JKN itu boleh dinonaktifkan ketika salah satunya adalah peserta itu pergi ke luar negeri di atas 3 bulan. Nah, sedangkan kalau ibadah haji ini kan nanggung ya, sekitar 40 hari. Iya. Jadi hanya 1 bulan lebih, tidak sampai 3 bulan. Sehingga iuran tagihan bagi peserta JKN-nya akan tetap ditagihkan di bulan berjalan bagi calon jemaah haji tersebut. Tuh. Oke, Pak Riza berarti harus tetap dibayarkan lah gitu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan masih banyak Pak. Kira-kira masih semangat gak Pak? Semangat, siap. Semangat lah ya untuk apa namanya sebagai dedikasi untuk para peserta JKN gitu ya yang akan berangkat ibadah haji gitu ya. Ini informasi penting lah. Jadi jangan lupa tonton podcast Paham JKN di YouTube nantinya ya. Nah selanjutnya Pak, apakah biaya pemeriksaan kesehatan untuk istitoah bisa ditanggung dalam program JKN? Oke. Untuk biaya pemeriksaan istitoah itu sebenarnya tidak ditanggung ya. Nah, tidak ditanggung oleh program JKN. Itu tagihan biaya yang terpisah lah. Tapi tentu saja seperti yang tadi saya awal jelaskan bahwa program JKN akan hadir ketika memang pas saat pemeriksaan istitoah itu ditemukan ada gejala penyakit tertentu. Sehingga si calon jemaah haji tersebut bisa pergi ke FKTP, ke klinik atau puskesmas tempat dia terdaftar untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, saat dia diperiksa di puskesmas atau di FKTP terdaftar itu, barulah
itu yang ditanggung oleh program JKN. Sedangkan kalau istiqtoahnya itu punten itu enggak. Nah, Enggak gitu ya. Nah selanjutnya Pak, kan semisal ya itu, kalau misalkan kita pergi ke Tanah Suci, terus di Tanah Suci itu kebetulan lagi ada wabah penyakit mungkin ya. Salah satunya contohnya sedang terjadi wabah penyakit meningitis Pak. Nah itu kan harus ada apa ya, vaksinasi dulu lah mungkin sebelum keberangkatan atau apalah gitu ya. Nah biaya vaksinasi meningitis bisa ditanggung dalam program JKN nggak sih Pak gitu? Nah, itu juga mohon maaf itu tidak ditanggung di JKN juga kalau untuk Tidak. meningitis Iya. ya. Memang kalau tidak salah Arab Saudi itu mewajibkan ya bagi calon jemaah haji ataupun warga dari luar wilayahnya datang ke Arab Saudi itu untuk sudah memiliki sudah divaksin meningitis gitu karena khawatirnya di sana tertular gitu ya. Iya, Namun betul Pak. dan itu juga kalau tidak salah menjadi syarat wajib dari Kementerian Agama bagi calon jemaah haji untuk melakukan vaksinasi meningitis. Namun memang dari program JKN untuk vaksinasi meningitis ini tidak ditanggung Iya. haji. Mungkin ada penanggung dari biaya lain tapi bukan dari program JKN. Iya. Kemudian untuk misalkan ada jemaah haji yang memang sakit ketika di Tanah Suci Pak, itu apakah biaya berobatnya ditanggung oleh JKN atau gimana Pak? Nah itu tadi ketika ada jemaah haji sakitnya di Arab Saudi di Tanah Suci gitu ya, itu memang juga sama tidak ditanggung oleh JKN. Tapi Bapak Ibu calon jemaah haji tentunya ketika melakukan pelunasan ibadah haji itu termasuk dengan membayar asuransi haji. Iya. Nah, ketika Bapak dan Ibu calon jemaah haji ini dirawat atau misalkan diperiksa di Arab Saudi kesehatannya itu ditanggung oleh asuransi haji yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu pulang ke Indonesia, tapi masih memerlukan pengobatan lanjutan, nah itu akan dilanjutkan oleh program JKN di Indonesia tentunya. Oke, berarti untuk pengobatan selama di Arab Saudi itu kan menggunakan apa namanya asuransi dari hajinya ya Pak ya. Kemudian untuk misalkan memang membutuhkan pengobatan ketika pulang ke Indonesia itu baru di cover oleh JKN gitu ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, apakah jemaah haji dapat menentukan sendiri fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ketika jemaah haji mengalami sakit Pak? Oh, tentu itu ya. Jadi di sini salah satu hak dari peserta JKN Ya. itu adalah menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Bapak dan Ibu berobat nantinya. Dibebaskan itu boleh entah itu di klinik, entah itu di puskesmas atau di dokter praktek perorangan. Tentunya fasilitas kesehatan tingkat pertama ini bisa dipilih berdasarkan tempat domisili atau misalkan lebih dekat ke tempat kerja ya. Iya. Itu bisa dikembalikan ke pesertanya sendiri, biarkan pesertanya memilih. Tapi misalkan jika ada ketidakcocokan, misalkan sudah memilih Vaskes A, kurang cocok nih karena kita kalau berobat kan cocok-cocokan biasanya. Iya. Pengen pindah ke Vaskes B gitu kan. Nah, itu ada waktu tunggunya, bukan waktu tunggu sih, ada minimal harus terdaftar dulu selama 3 bulan di Iya. Vaskes awalnya. Baru bulan keempat bisa mengajukan pindah ke Vaskes selanjutnya. Gitu. Oke, Pak. Berarti semakin mudah ya Pak untuk mengakses fasilitas kesehatan gitu. Terlebih lagi ya kita sebagai peserta JKN dibebaskan lah untuk memilih fasilitas kesehatan. Ya terserah sobat JKN jadinya apabila yang mau pilih gitu fasilitas kesehatan yang mau dekat dari rumah ataupun mungkin agak jauh tapi emang lebih secara cocok-cocokannya lebih cocok kan itu bisa juga ya Pak gitu ya. Tuh. Oke Pak, kan tadi sudah dibilang ya kalau kita tuh bisa memilih bebas fasilitas kesehatan yang kita mau itu, baik itu misalkan di dekat rumah ataupun mau yang agak jauh sedikit ya, intinya yang membuat kita nyaman lah ya Pak dan merasa cocok gitu. Nah selanjutnya Pak, apabila misalkan fasilitas tingkat pertama kita itu di sesuai domisili nih Pak, nah kira-kira pas waktu kita keluar kota, nah itu gimana Pak? Kira-kira masih bisa berobat apakah gimana Pak? Oke, baik. Jadi Sobat JKN nih yang kebetulan sedang melakukan perjalanan keluar kota, baik itu sedang mudik mungkin atau sedang berwisata, nah, tapi tiba-tiba sakit. Nah, Sobat JKN bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik seperti ke puskesmas atau klinik,
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentunya. Nah, di Paskes tersebut, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar dan tidak dikenakan biaya. Namun ada maksimalnya. Dalam 1 bulan, Sobat JKN maksimal bisa berobat 3 kali di Paskes luar domisilinya. Karena kalau lebih dari 3 kali, diasumsikan berarti Sobat JKN sudah mulai berdomisili di sana. Iya. Jadi disarankan untuk pindah Paskes saja ke daerah sana gitu. Oke, berarti jangan khawatir ya Sobat JKN buat teman-teman misalkan yang bentar lagi nih mudik nih ya. Kan kita sebentar lagi mau masuk di bulan puasa ya Pak, di bulan Maret insya Allah ya. Dan apabila ada mungkin tahun ini ada rencana mudik, diharapkanlah gitu kepesertaan JKN-nya aktif. Karena baik itu di dalam kota ataupun di luar kota itu sama-sama masih dalam cakupan JKN gitu ya. Tapi dengan syarat apabila di luar kota tadi maksimal 3 kali kunjungan ya Pak. Nah, apabila lebih dari 3 kali disarankan untuk pindah Paskes gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimanakah jika kelas rawat di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan hak peserta penuh Pak? Kira-kira gimana? Oke. Jadi ketika Sobat JKN nih dilakukan diagnosa untuk dirawat inap di kelas 1 misalkan ya, atau di kelas 2 lah, dan ternyata kamar kelas 2-nya penuh, maka sesuai dengan regulasi yang ada, Sobat JKN bisa dititipkan nih ke 1 kelas lebih atas seharusnya ya. Ya. Jadi misalkan kalau kelas 2-nya kosong, Sobat JKN bisa dititipkan di kelas 1 maksimal hingga 3 hari. Nah, kalau misalkan sampai 3 hari itu belum ada yang kosong yang sesuai dengan hak rawat inapnya Sobat JKN, maka fasilitas kesehatan tersebut dianjurkan untuk melakukan atau mencarikan fasilitas kesehatan lain yang memiliki ruangan kosong sesuai dengan kelas rawat pasien gitu ya. Jadi sebenarnya bukan peserta atau keluarganya yang harus hilir mudik mencari kamar kosong gitu, tapi bisa koordinasikan kepada pihak fasilitas kesehatan untuk mengkontak fasilitas kesehatan lainnya yang bekerja sama dan mendapatkan informasi kamar ruangan yang kosong sesuai dengan kelas Sobat JKN itu adanya di Paskes mana gitu. Nah, ada pembatasan nggak sih Pak terkait dengan pelayanan peserta JKN di rumah sakit yang hanya 3 hari katanya? 3 hari ya. Jadi sebenarnya tidak ada pembatasan harus 3 hari atau maksimal 3 hari. Jadi peserta JKN ini ketika dirawat inap sesuai dengan diagnosa dari dokter, itu kami bayarkan sampai sembuh. Kalau sembuhnya 2 hari, ya 2 hari udah bisa pulang. Kalau misalkan perlu 5 hari, ya 5 hari sudah bisa pulang. Pun mungkin ternyata memang kebetulan nih dari tenaga kesehatannya memastikan bahwa di hari ketiga pasien sudah mulai pulang, sudah mulai stabil ya. Jadi memang setelah memang 3 hari gitu, dan pasien sudah sembuh, sudah bisa pulang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada riwayat pembatasan harusnya. Yang menentukan pasien sudah boleh pulang atau tidak tentunya adalah dokter yang mendiagnosa apakah dia sudah sembuh, sudah stabil, sudah bisa disilakan pulang, atau memang penuh rawatan hari atau lanjutan. Jadinya tidak ada pembatasan ya Pak? Tidak ada sebenarnya ya. Jadinya ya pasien dirawat sampai dengan sembuh gitu ya. Dan yang berhak menentukan sembuh ataupun boleh pulang itu kan dari dokternya Pak ya? Oke. Nah balik lagi nih Pak ke terkait dengan jemaah haji Pak. Nah apabila jemaah haji melakukan MCU misalkan ya, nah terus jemaah haji ini tuh menunjukkan bahwa ada yang harus dilakukan tindakan medis Pak. Nah kira-kira tindakan medis ini tuh ditanggung oleh JKN apa enggak Pak? Oke. Nah tindakan medis tersebut itu bisa ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi ketika sudah melakukan medical check up, para calon jemaah haji ini diperlukan tindakan medis sesuai dengan diagnosanya, maka mereka bisa untuk pertama-tama itu datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana mereka terdaftar. Nah, nanti ketika memang tidak bisa ditangani di tingkat pertama atau di tingkat dasar, maka akan dirujuk ke tingkat lanjutan atau ke rumah sakit biasanya untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis. Dan itu di cover atau ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak nih Pak. Eh, apakah biaya pelayanan kesehatan rujukan jemaah haji selama di embarkasi dapat ditanggung oleh program JKN? Oke. Jadi ketika ada pemeriksaan, kebetulan kalau di Karawang tidak ada sih ya, tapi mungkin di tempat-tempat lain tuh ada pusat embarkasi namanya. Itu di sana juga ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatannya itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional karena sudah ada anggarannya tersendiri biasanya oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, namun tentunya seperti tadi pertanyaan sebelumnya, kalau misalkan ternyata perlu ada tindakan spesialistik nih dari pasien tersebut gitu kan. Nah, itu calon jemaah haji bisa mengunjungi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan dengan membawa hasil diagnosa dari embarkasinya tadi ya, untuk kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Nah, ketika sudah dirujuk seperti itu biayanya itu baru ditanggung oleh program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan ketika pemeriksaan waktu di embarkasinya sih tidak, karena itu anggaran tersendiri, berbeda dengan anggaran program jaminan kesehatan nasional. Oke, cukup kompleks ya Pak penjelasannya gitu ya, dan memang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan dan dijawab langsung oleh Pak Rizal itu semuanya memang sangat penting untuk kita cermati dan pahami gitu ya, apalagi khususnya buat tema kali ini buat teman-teman yang memang ada agenda untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci gitu. Nah, mungkin yang tadi menjadi pertanyaan terakhir, selanjutnya barangkali ada closing statement dari Pak Rizal untuk mengakhiri podcast pada hari ini Pak, gimana Pak kira-kira? Oke, baik. Jadi bagi sobat JKN yang mungkin insya Allah punya kesempatan di tahun 2025 ini, atau mungkin orang tuanya atau mungkin saudaranya, tetangganya itu alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka tolong dipastikan juga pesertaan jaminan kesehatan nasionalnya itu aktif ya sobat JKN. Tentunya walaupun ini bentuknya kewajiban, tapi diharapkan juga dapat memberikan ketenangan bagi si calon jamaahnya itu sendiri maupun bagi keluarga atau sanak saudara yang memang tidak ikut berangkat ke tanah suci, sehingga tidak ada kekhawatiran ketika salah satu dari sobat JKN itu nanti misalkan sakit atau perlu penanganan dari tenaga kesehatan. Itu saja mungkin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast pada kali ini. Untuk sobat JKN, jangan lupa apa Pak Rizal? Nah, jangan lupa ibadah haji nyaman program JKN siap beri perlindungan. Oke, mantap. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih buat Pak Rizal sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Paham.